Baiklah, selamat datang kembali pada video kami tentang pembelajaran informasi teori, yaitu konsep pengkodean kanal. Sebelumnya, pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan pada bagian konsep pengkodean kanal, yaitu kode blok linear dan kode siklik. Sekarang kami akan menjelaskan pada bagian kode konvolusional. Pengertian: kode konvolusi adalah kode linear yang memiliki struktur tambahan dalam generator matriks, sehingga operasi pengkodean dapat dibanding sebagai filter ataupun operasi konvolusi. Dalam prakteknya, kode konvolusi banyak diimplementasikan pada hardware atau perangkat keras yang di dalamnya tersedia encoding dan decoding. Konvolusi encoder merupakan sebuah filter digital linear sistem time invariant dengan urutan kode menjadi output interleaved dari output filter. Kode konvolusi banyak digunakan dalam prakteknya karena memberikan kinerja yang lebih baik dibanding dengan kode blok yang sebanding. Definisi: kode konvolusi didefinisikan sebuah sistem kode yang memiliki bit informasi masukan harus lebih kecil daripada keluaran bit terkode, dan yang paling penting, kode konvolusi memiliki memori yang menyebabkan terciptanya sebuah aturan untuk pengkodean setiap informasi bit masukan menjadi beberapa bit terkode berdasarkan bit-bit informasi masukan sebelumnya. Kode konvolusional: kode konvolusi dalam kurun N itu sebagai outputnya, K itu sebagai inputnya, dan memori dan M sebagai memori, merupakan satu set kode word dengan K sebagai input, N sebagai output, dan M sebagai tingkat memori. Kode konvolusi ini dihasilkan dengan cara melewatkan urutan bit informasi melalui sejumlah tingkat shift register. Pada umumnya, shift register terdiri dari N output dalam kurun K input bit, tingkat, dan memori generator. Polinomial: data masukan digeser sepanjang K bit shift register pada satu kali waktu. Jumlah bit keluaran untuk tiap K bit masukan N atau output bit dengan kode range atau rumus adalah R sama dengan K per N atau K bagi N. Parameter kode konvolusional. Parameter utama yang menjadi bagian utama dari konvolusional kode antara lain yaitu rate. Rate mempunyai rasio antara masukan bit informasi dengan keluaran bit kode terkode dan mempunyai persamaan sebagai berikut. Dengan rumus R sama dengan K per N. Dengan keterangan R sama dengan laju dari konvolusi. Kemudian K sama dengan jumlah bit masukkan kode konvolusi. Kemudian N sama dengan jumlah bit keluaran kode konvolusi. Constraint length: jumlah delay elemen dalam kode konvolusi, yaitu memori dengan masukan bit. Sekarang pada kode konvolusi atau dapat disebut juga panjang kode dari kode konvolusi. Constraint length dapat didefinisikan sebagai berikut dengan rumus K sama dengan M tambah 1. Dengan keterangan K sama dengan constraint length, kemudian M sama dengan memori. Generator polynomial. Generator polynomial ini sangat dibutuhkan untuk merangkai suatu kode
konvolusi berdasarkan jumlah memori yang digunakan dalam suatu kode konvolusi. Selain itu, setiap elemen pada generator polinomial serta jumlah dari generator polinomial mempengaruhi jumlah output, panjang kode konvolusi, hubungan antara shift register dan modul. Generator polinomial merupakan salah satu metode untuk menggambarkan matriks yang digunakan pada kode konvolusi. Generator polinomial biasanya ditulis dalam bentuk oktal. Setiap vektor pada matriks generator memiliki ukuran dimensi KK dan mengandung garis hubungan pada encoder menuju modulo 2 header. Masukkan nilai 1 pada posisi 1 baris dari vektor untuk garis hubungan pada shift register yang menuju modulo 2 header dengan masuk 0 pada posisi vektor jika tidak ada hubungan antara shift register dengan modulo 2 header 11. Encoder. Encoder merupakan bagian kode konvolusi yang melakukan pengkodean data digital berupa deret biner yang diterima kode konvolusi sebelum ditransmisikan melalui saluran. Sedangkan decoder kode konvolusi lebih rumit yang dimana biasanya menggunakan Viterbi algoritma. Encoder kode konvolusi dengan panjang 3 sama dengan 3 dan rate 1/2. Terdapat dua tipe utama kode yang umum digunakan, kode blok atau block code, kode konvolusional atau convolutional code dengan kode balok n, k, bit data. Informasi dikelompokkan menjadi blok-blok sepanjang k bit dan kemudian disandikan untuk membentuk kode-kode biner atau blok-blok code sepanjang n bit, di mana nk kurang bit yang ditambahkan ke bit-bit data aslinya berfungsi sebagai cek paritas. Salah satu karakteristik kode balok linear adalah bahwa blok data k bit yang diumpamakan ke encoder pada saat tertentu secara langsung menentukan kode biner n bit yang dihasilkan oleh encoder. Di sisi lain, sebuah encoder, sebuah kode konvolusional NKM, juga menerima input berupa blok data k bit dan menghasilkan output berupa kode biner n bit. Namun berbeda halnya pembentukan sebuah kode biner n bit, sehingga tidak lagi hanya ditentukan oleh data k bit yang diumpankan sebelumnya. Sebuah karakteristik penting dari kode konvolusional yang membedakan dari kode balok biner adalah digunakan memori di dalam proses penyandiannya. Dalam praktek, n maupun k dalam bilangan bulat yang bernilai kecil dan tetap, sedangkan m akan diubah nilainya untuk mengatur redundansi pada kode. Bagian umum sebuah encoder kode konvolusional NKM diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Contohnya ini. Memperlihatkan encoder dibentuk dari sebuah perangkat register geser MXK, tahapan dan n buah penjumlah modulo kurang 2 di setiap satuan waktu sebanyak k bit akan dimasukkan ke dalam k register tahap pertama, dan semua bit yang sudah ada sebelumnya di dalam register akan digeser sejauh k ke kanan, dan selanjutnya output dari penjumlah modulo kurang 2 akan disamping secara berurutan untuk menghasilkan kode biner n bit. Dalam kasus khusus di mana k dengan satu rangkaian bit data tidak perlu dibagi terlebih dahulu menjadi blok-blok sepanjang k dan dapat diolah terus-menerus secara berkesinambungan atau kontinu. Encoder kode konvolusional. Kode-kode konvolusional sangat praktis. Beberapa metode yang berbeda bahkan dapat digunakan untuk menjabarkan proses penyediaan
konvolusional. Di antaranya diagram koneksi, polinom koneksi, diagram keadaan, state diagram, diagram pohon dalam kurung tree diagram, dan diagram trellis atau dalam kurung trellis diagram. Seperti pada gambar di bawah ini, masuk dan keluar. Pada gambar tersebut memperlihatkan sebuah encoder konvolusional dalam kurung 213 sederhana dengan n sama dengan 2, k sama dengan 1 dan m sama dengan 3. Setiap kali sebuah bit data dimasukkan ke register pertama pada encoder, 2 buah bit kode akan dihasilkan sebagai output secara beruntun. Beberapa metode konvolusional, di antaranya 1. Diagram koneksi, 2. Polinomial, 3. State diagram, 4. Tree diagram, 5. Trellis diagram. Decoder kode konvolusional. 1. Karakteristik jarak untuk kode konvolusional. Jarak merupakan sebuah karakteristik penting bagi kode-kode konvolusional yang menentukan kemampuan koreksi error dari kode yang bersangkutan. Parameter jarak terpenting bagi kode konvolusional adalah jarak bebas atau free distance yang dituliskan dengan notasi d-free. Jarak bebas dari sebuah kode konvolusional didefinisikan sebagai jarak Hamming minimum di antara dua kode biner di dalam himpunan kode konvolusional tersebut. Sebuah kode konvolusional dengan jarak bebas d-free akan mampu mengoreksi hingga t posisi error. Jika dan hanya jika d-free lebih besar dari d-free lebih besar sama dengan 2t tambah 1. Karena kode konvolusional adalah kode linear. D-free juga merupakan bobot minimum dari kode-kode binarnya yang dibangkitkan untuk blok-blok data bukan 0. Selain itu, jarak bebas adalah bobot minimum dari semua jalur yang keluar dari dan berakhir di state 0 di dalam diagram trellis. Sehingga d-free dapat ditentukan dengan menggunakan diagram trellis untuk encoder konvolusional yang membangkitkan kode yang bersangkutan. 2. Decoding berbasis kemungkinan terbesar. Jika setiap blok data yang ada memiliki peluang kemunculan yang sama besar, maka sebuah decoder yang memiliki C jika bisa lihat sebagai berikut, di mana R adalah blok kode yang diterima di sisi penerima dan CI adalah kode binar yang dibangkitkan dari salah satu blok data yang ada, dikenal dengan nama decoder kemungkinan terbesar atau maximum likelihood decoder. Besaran peluang kondisional P dalam kurung R CI disebut sebagai fungsi kemungkinan atau likelihood function. Perhatikan bahwa untuk sistem transmisi dengan kanal BSC atau binary symmetric channel, decoder kemungkinan terbesar akan tersederhanakan menjadi decoder jarak minimum. Prinsip decoder yang dijalankan oleh decoder ini adalah sebagai berikut. Pilihlah C yang dapat meminimalkan jarak Hamming di antara blok kode yang diterima R dan kode binar yang dikirimkan C. Decoder kode konvolusional yang bagian ketiga yaitu algoritma decoding Viterbi. Prinsip decoding berbasis kemungkinan terbesar pada dasarnya bukan teknik praktis, karena mengharuskan pencarian di seluruh ruang himpunan kode konvolusional untuk menemukan kode-kode binar tertentu, dan oleh sebab itu melibatkan komputasi yang sangat besar. Akan tetapi, sebuah algoritma decoding yang diciptakan oleh Viterbi dapat menerapkan prinsip decoding berbasis kemungkinan terbesar secara praktis, meski memang terbatas pada kode-kode konvolusional yang relatif pendek. Secara garis besar, decoding dilakukan dengan cara mencari sebuah jalur pada diagram trellis yang dapat menghasilkan kode binar output yang berjarak minimum ke blok kode yang diterima.
Algoritma decoding Viterbi pada prinsipnya sama dengan teknik decoding berbasis jarak Hamming minimum. Namun, beban komputasi di dalam proses dapat jauh direduksi dengan memanfaatkan struktur istimewa diagram trellis. Kita ketahui bahwa algoritma Viterbi ditemukan oleh tokoh yang bernama Andre Viterbi, yaitu pada tahun 1967. Algoritma ini merupakan algoritma yang bisa digunakan untuk mendekode kode konvolusional. Algoritma Viterbi bekerja untuk mencari kemungkinan terbaik dari data yang dikirim dengan cara membandingkan setiap R bit yang sampai pada penerima dengan R bit yang mungkin dikirim dari jumlah state. Di sini dikatakan bahwa algoritma decoding Viterbi bekerja menggunakan diagram trellis. Contohnya yaitu berikut ini adalah gambar diagram trellis, yaitu gambar algoritma diagram trellis yaitu algoritma Viterbi. Adapun penjelasan dari diagram berikut ini yaitu pada graf ini terdiri dari 4 baris sebelah kiri, yaitu yang ini. Ini menandakan 4 state yang mungkin dari kode konvolusinya, karena 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Kemudian jumlah dari kolom dari gambar graf berikut ini berjumlah 12 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 7. Kita bisa hitung kolomnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jumlah total simpul pada graf tersebut pada graf ini adalah 28. Jika dihitung kolom keseluruhannya, semuanya berjumlah 28. Kemudian, setiap sisi yang menghubungkan dua buah simpul merepresentasikan parity bit yang mungkin dikeluarkan oleh kode konvolusi jika pada suatu waktu kode tersebut sedang berada pada suatu state dan mendapat bit masukan 1 atau 0. Hal ini yang menyebabkan setiap state pada graf memiliki out sama dengan 2, yaitu karena terdapat dua kemungkinan masukan 0 atau 1. Kecuali untuk state akhir dari kode konvolusi. Kemudian setiap R bit dalam hal ini R sama dengan 2 yang berada di antara dua kolom yang berurutan merupakan parity bit yang diterima oleh penerima sinyal, yaitu sebanyak R setiap waktu. Mungkin demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang salah kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.